Hi everyone, welcome to Yakalidium Podcast. Ya kali dia. Oke, dari podcast pertama kita dari ini ya kali Diam Project. Kita kenalan dulu kali ya. Iya bisa. Nama gue Bramastia, ya dipanggil Dika terus selalu ada temen gue. Nama gua Aditya, panggil aja Adit. Temen Nama gue juga. Muti. Oke, dari sini kita akan menjelaskan tentang gue pengen jelasin tentang kisah percintaan kali ya enaknya. Soalnya kan kita kan Boleh. seumuran kita nih lagi enaknya tuh emang lagi kondisi hubungan yang lagi sulit. Iya benar. Lagi sulit kan, gimana kita masalah problem solve-nya gitu ya. Pasang surut Pasang lah, surut. pasang surut. Pasti kan kita dari saat di atas dan di bawah Yes. untuk masalah hubungan kita kan. Benar. Gue pengen nanya deh ke kalian, Mudit, Apa tuh? kalian tuh sekarang lagi berhubungan gak sih? Lu punya cowok, lu punya cewek nggak? Kalau gue enggak habis putus. Habis putus? Iya dong. Dari kapan emang? Kapan ya? Sebulan yang lalu lah. Oh baru aja. Baru. Masih mengenang lah, masih mengenang. Yes, masih kalau bisa dibilang masih anget-anget. Masih anget-angetnya. Anget banget. Kalau lu Dit? Kalau gua beda tipis sama Mutia. Iya. Gua sekitar sebulan setengah yang lalu lah. Beda setengah bulan. Beda tipis. Berarti kalian tuh bisa ceritain gimana saat lu pada pacaran saat kemarin tuh gimana, kenapa kalian tuh bisa hancur gitu loh, kenapa kalian bisa Kandas. putus ya kandas. Iya. Itu kenapa kalian bisa lah. Nah, Pengen tahu aja, kita kasih tahu ke teman-teman kita juga di sini kan. Gue pengen nanya di saat kalian kemarin tuh tulusan di saat pacaran kalian tuh gimana sih tulusannya gitu kepada pasangan kalian? Menurut lu gimana? Kalau gua bisa dibilang kalau ada angka di atas 100% itu gua. Serius? Oh, berarti lo memberikan seluruh hati lo ke pasangan lo nih. Yes. Sepenuhnya. Karena bisa dibilang ya sangkin udah gua 100%-nya lebih, gua udah bikin ekspektasi yang tinggi sama dia. Oke. Nah, tapi kalau cewek lu itu memainkan lu tuh gimana? Kan di saat lu ekspektasinya lu udah ngasih Iya. tulusannya lu 100%. Yes. Kan, lu bilang tadi. Sedangkan cewek lu tuh memainkan lu. Istilah memainkan itu lu cewek lu mau main sama cowok lain di belakang lu kayak gitu lu gimana nangkepnya, Dit? Wah, gua Lebih sih ke perasaan lo gimana ketika lo Iya, dikecewain sama perasaan pasangan gimana? lo gitu. gua sih hancur banget. Hancur banget. Hancur. Serius. Hancur. Wow. Tapi kalau misalnya emang gue segi cowok sih emang gue Yes. bakal hancur banget sih karena yang tadi ekspektasi si Adit itu udah ngasih ketulusan 100% tapi dikecewain sama pasangannya itu parah banget emang. Kayak gitu. Sedangkan lu gimana Mut? Lu dari narasumber kita cewek nih, cewek sendiri. Coba. Kan kita ngomong nih, cowok-cowok. Apa? Nah iya kan jadi gimana lu ngasih ketulusan pacaran tuh emang tulus nggak sih lu sama pasangan lu yang kemarin gitu? Ya kalau pacaran kalau dibilang tulus atau enggak ya pasti tulus dong. Tulus. Ini namanya hubungan. Ah. Kalau ngejalaninya enak, ikhlas pasti tulus. Kalau nih ya tadi yang gue pengen sama pertanyaan sama kayak Kak Adit. Nah, lu tulus nih, tapi pasangan lu tuh gimana? Ngecewain gua. Tapi ngecewain Iya. secara nih cowok nih kalau gue pribadi. Kalau gue pribadi yang maksudnya nongkrong malam-malam dan cewek gue marah kayak gitu. Lu gimana? Kayak gitu tanggapan lu sebagai cewek nih. Kalau misalnya cowok gue izin nongkrong ke gua, respon gue lebih Respon ke respon. lu. Ya nggak masalah. Serius nggak Iya, masalah. nggak apa-apa. Karena gue tipe orang yang kalau gue pacaran ya gue sepenuhnya percaya kalau urusan lo di belakang gimana ya urusan lo sama Tuhan. Oke, lu percaya nih, asik deh. Kalau lu Asik, percaya sama asik. cowok lu, Iya. tapi cowok lu ngecewain lu misalnya nih cowok lu lagi main, ibaratnya bilang lu cowok lu nongkrong, Iya. lu lagi nongkrong nih temen gua berlima, tapi abis nongkrong itu cowok lu nganter cewek lain pulang gimana tuh? Dan lu mengetahui itu dari orang lain, dari Sakit. temen-temennya. Sakit. Sakitnya gimana maksudnya? Lu Kecewa. yakin mempertahankan cowok lu itu? Ya gue kalau misalnya nganterin temennya nggak masalah. Kecuali emang dia kontaknya selingkuh. Kalau cuma nganterin ya nggak apa-apa dong. Bener, emang. Karena gue bukan cowok ya, kayak mantan gue sering Iya. izin gitu. Aku nganterin teman aku dulu ya. Kalau dia kerja, aku nebengin teman aku ya. Gitu. Oh nggak apa-apa. Kan cuma nebeng. Kan cuma ya udah. Iya sih, tapi terkadang
ada cewek yang mempermasalahkan itu dia. Iya. Ya, terkadang. Nah, Ada. Sebenarnya bukan Sebenarnya terkadang sih, kebanyakan. Kebanyakan. Iya kan? Jadi kayak misalnya emang kita nggak izin karena cowok itu takut ceweknya itu kita marah. Iya. Padahal kita cuma nganterin ceweknya itu pulang. Iya. Dan itu Iya, teman iya. kita. Iya, iya. Dan salahnya mungkin itu tahu dari teman-temannya kalau Iya. dia nganterin Iya, gitu. iya, benar, Di benar, situ biasa benar. cewek tuh marah kayak gitu kan. benar-benar. Nah kayak gitu. Nah gue pengen nanya deh kalau berhubungan lu pas pacaran kemarin ya. Tipe pacaran lu kayak gimana sih lo? Kalau gua, sih tipe pacaran gue ya udah kasih kepercayaan 100% aja. Iya, gue juga kayak Toh sudah dewasa, sama-sama Iya, dewasa, ha-ha. sudah udah tahu mana yang harus dilakuin. tidak mana boleh yang dikerjakan enggak. dan boleh dikerjakan. Toh Benar. buat apa juga loh kalau menurut gua lu ngekang nggak jelas. Karena yang gue lihat banyak sekarang anak-anak muda tipe pacarannya apa-apa download Zenly, Sherlock. Wah, IG, Oke. IG, Funnya iPhone paling ya. IG dipegang sama Pasangan. pasangan. Itu tuh ya ampun. Jadi kita tuh pacaran, oke, lu pacaran, Oke. lu terkenal dengan punya hubungan. Iya. Cuman lu kayak disangkar emas, men. Jadi kalau lu sedikit aja lu ke toilet itu gerak. Nah, iya. Itu gerak boy, itu gimana ya? nah ya udah. Aduh, itu emang lu secara lu hidup lu di kekang gitu Iya. kayak lu di track sama cewek lu, Iya, sama iya. pasangan lu Nah, gitu benar, kan. Benar. Emang gua menurut gua sih kalau gua sih nggak setuju kayak gitu sih. Emang benar kata lu. Nggak cuma kayak- cowok sih, Lu cewek itu juga juga. gas, gue nggak setuju. Biasanya cewek ngelakuin itu loh. Wah, iya biasanya, Biasanya biasanya kebanyakan. Gue bakal ngebatasin dunia pasangan gue karena gue tuh Ah. nggak suka kayak gitu. Dan sebelum kita pacaran pun gue pasti ngobrol Iya. dulu ke dia kayak Oke. aku apa yang nggak gue suka, apa yang gue suka. Gue obrolin ke cowok gue. Aku orangnya nggak suka dikekang, aku nggak suka dunia aku dibatasin. Karena aku nggak bakal ngelakuin itu ke kamu. Oke, Nah, jadi biasanya menurut- tuh oke, ya, oke. biasanya orang-orang yang ngekang itu awalnya tuh bermula dari salah satu pasangannya. Kayak gue makan pacar gue, otomatis Iya. pacar gue bakal ngekang gue juga. Oh iya, Kayak mungkin ketika kayak lo gitu. nyuruh, Iya, iya, jadi iya. tuh kayak udah keterbiasaan lo ke depan Jadi tuh ada dilanjut salah satu hubungan. itu kasar ada dendam mungkin. Iya, Iya. iya Jadi dendam, nggak mau dendam. kalah. Jadi gitu. kayak nggak adil loh Pasangan. ketika Iya. lo ngelakuin itu ke gue dan gue nggak ngelakuin itu juga ke lo. Iya, jadi ya emang benar-benar bagusnya emang saling percaya. Iya, nah itu dia. Tapi kan namanya hubungan, Iya. Benar-benar. ya kan ada aja gitu kan godaan kan. Iya, iya. Nah itu yang bikin hubungan-hubungan kita itu yang apa bikin toksik lah Ya, gitu. benar-benar. Gue nanya deh ke kali juga nih, gue pribadi gue juga bingung masalahnya ngurusin toxic relationship tuh gimana sih kayak pertama-tama yang tadi kan kayak misal kita bahas itu kita nggak mau kalah sama pasangan kita kayak misal pasangan kita kurang atau gimana. Nah terus kita gimana kayak gitu toxic apa mempermasalahkan itu solve-nya gitu gimana sih? Kalau hubungan toksik tuh bermula ya karena dari kebiasaan lo atau enggak? Kebiasaan pribadi Kebiasaan lo yang- masing-masing orang sih emang kadang pribadinya tuh ada yang temperamental mungkin ya. Jadi Iya. bikin hubungan mereka itu rusak atau gimana. Tapi itu sebagai oke, contohnya nih misalnya cowok lo Iya. dan temperamental yang barusan Temperamen. yang gue barusan bilang. Itu lo ngatasinnya gimana? Cara gue mengatasi temperamen si cowok gue ini. Iya, jadi kayak misalnya lo salah sedikit aja Langsung cowok lu marah-marah, parah, iya. Berarti parah. kalau misalnya itu sebelum lo menjalani hubungan lo lebih lama, lo otomatis sudah tahu dong karakternya si cowok ini. Nah, kalau awal-awal lu baru kenal sama dia, maksudnya lu udah baru pacaran sebulan 2 bulan, itu kan lu belum tahu kondisi dia tuh gimana. Iya. Maksudnya Karena dia tuh menurut pandangan gue tuh beda sifat pada saat lu baru awal pacaran sama pacaran lu udah lama. bener. Jadi pas di awal lu dikasih manis terus, tiba-tiba lu dapet masalah, buat keluar semua. Wah itu salah ke ST Warkop gak sih? iya benar. Lu udah sedotan nih, dapet sedotan di bawah, Di bawah manis, atasnya tawar. Iya, itu itu es batu itu kebanyakan, udah cair. Nah, kayak gitu sebenarnya hubungan tuh yang dilihat tuh kayak gitu. Iya. Iya. Nah, terkadang nih gimana ya? Nggak mau ngalah. betul. Itu tuh bikin emang rusak hubungan. Iya. Tetapi gimana ya cara gue
dari sendiri, gue segi cowok, gue masih bingung misalnya cewek gue tuh main sama teman lain, dan itu banyak cowok dan lain. Sedangkan cewek gue tuh ngekang gue gitu. Kalau misalnya gue main sama cewek lain, padahal circle gue banyak cowok gitu. Itu gimana pendapat kalian gitu? Ngerti dulu deh, coba. Kalau gue ya, kalau misalnya cewek lo ya, cewek lo ngekang lo, tapi lo nggak. Kalau gue biarin aja kayak gitu. Ya gue udah yang benar 100% trust kepada cewek gue. Gue udah benar 100% Kak. Emang karena gue udah. Mungkin lo lebih sedikit apa ya? ngasih apa sih? Ngasih advice mungkin ya, Iya, ngasih advice pelan-pelan, atau kayak aku nggak suka lo kayak gini, aku kayak gini. Aku nggak bakal kayak gitu ke kamu. Nanti biasanya itu kayak ngalir aja gitu loh. Itu biasanya itu awal-awal. Nah, awal-awal nanti kalau udah keterbiasaan lama-lama enggak. Nah, iya sih, iya. Bakal ngerti sih cewek ya. Pasti cewek bakal ngerti sih. Dan juga cewek tuh kalau menurut gua ya, menurut gua tuh cewek jangan pakai kata-kata nggak boleh. Kenapa? Jadi diingatkan aja, Ntar lu ngasih pandangan lu, terus kasih alasan lu. Misalnya kamu jangan terlalu main sama cowok ini loh, nanti gini. Jadi lu boleh ngasih masukan ke dia, cuman lu kasih juga alasannya. Cewek itu pasti bakal mikir. Jadi mungkin gini ya sih benar. Yang dari segi cowok yang gue takutin, karena kita lebih tahu gimana kondisi kita saat di luar, saat sama cewek gimana. Makanya takut itu kejadian ke cewek kita. Tapi gini, gitu. Lo ngelarang cowok, lo misalnya cewek lo ngelarang lo main sama cewek. Yes. Nah si dari ceweknya ini main dia sama cowok juga. Main. Nah berarti kayak gitu dia nggak ada hak, bukan nggak ada hak sih, lebih yang kayak ya lo ngelakuin itu kok gue nggak boleh. Nah itu yang bikin relationship. Iya, nah itu. Nanti jatuhnya gini, lu boleh main sama dia, masa gua nggak boleh? Nah itu perdebatan dimulai kayak gitu dari awal kayak gitu udah muncul kebohongan. Yes. Hubungan lu udah nggak sehat men, Udah kayak nggak gitu sehat, men, udah. serius. Jadi lu mendingan lu jujur-jujuran dari awal kalau misalnya lu tuh suka main sama cewek, maksudnya dalam arti emang main bukan yang negatif. Oke kayak gini, lu udah kasih tahu teman-teman lu tuh kayak gini, kayak gitu. Jadi makanya emang kayak gue suka sih kayak gue selalu ngajak cowok gue masuk ke dunia gue. Biar lo tahu gue di luar tuh kayak gini loh. Iya, itu bagus. Gitu. Jadi dan gue suka diajak masuk ke dunia cowok gue. Jadi kalau menurut gua bagus kalau misalnya cewek ini udah nanya, itu siapa sih gini? Bagus pada saat lu hari itu mau nongkrong sama teman-teman lu yang ada cewek juga, bagus lu ajak dia, lu kenalin ini loh yang teman gue cewek, ini loh begini loh kami cara mainnya begitu. Iya, nah gue ada permasalahan lagi nih Dit. Yang gue paling takutin ketika cewek gue nongkrong sama teman gue. Yes. Itu bisa nyantol sama temen gue. Itu gimana tuh? Balik lagi ke balik berarti cewek, berarti salah ceweknya dong? Salah ceweknya. Jadi dia nggak bisa megang prinsip di dalam hubungan. Sedangkan emang cowoknya itu emang baik ngasih tahu kalau teman-teman kita tuh kayak gini, kayak gitu. Dan ya emang ya gimana ya, emang ada aja kayak gitu. Emang yang gue denger dari teman gue juga ada aja nyantol di sini di situ. Teman-teman lu sendiri mau ribut sih buat apaan kayak gitu kan. Ya makanya itu gue bingung ke situ. Nah kadang kan cowok juga nih yang mempermasalahkan kayak gitu kan. Lu Dit pernah nangis nggak sih gara-gara cewek lu? Pernah. Jujur. Pernah. Serius. Ya karena kembali lagi ke pertanyaan lo yang pertama tadi, gue menjalani hubungan di umur gue yang sekarang, gue tuh udah serius men, udah serius banget. Jadi Tapi gue mau nanya deh, apa sih yang lo rasain waktu lo nangis gitu? Ya gimana ya, gue pengen mengungkapkan perasaan cinta gue ke dia, cuman nggak bisa lewat kata-kata gitu. Jadi air mata yang keluar, jadi bisa dibilang air mata itu ya tanda ketulusan gitu. Itu aja emang nih bisa banget cowok. Iya. Tapi cowok tuh buaya. Enggak semua, men. Enggak semua. Jadi jangan karena lu dapet pengalaman di satu cowok yang brengsek,
lu menyamakan semua cowok itu brengsek. Iya, Jangan. iya, gua ngerti, Enggak. gua ngerti, Itu gua ya, ngerti. Jadi Sama kasihan ini loh, kasihan sama cowok-cowok yang nggak brengsek itu. Nah, itu banyak coy. Teman-teman kita cowok-cowok tuh yang tulus, benar-benar tulus. Yang emang dia emang disakitin. Ya. Emang ada Karena juga kayak gitu. yang gue lihat cewek itu bisa dibilang yang tulus dianggap gombal, yang gombal dianggap tulus. Nah, Suka kebalik cewek. Bisa gitu. Tapi Kadang gue juga suka gitu sih ke cowok. kenapa? Kayak gue menganggap cowok yang baik tuh brengsek. Hah? Kenapa? Kan padahal dia udah Kenapa? baik ke lu. Untuk menutupi kebrengsekannya tuh dia baik banget ke gue. Itu emang lu pernah berpengalaman kayak Pengalaman gitu? gue, Itu pengalaman gue. lu. Ya gue lebih baik, Iya. gue tahu dari awal lo brengsek daripada lo awalnya baik sama bener lo sih. brengsek. Kadang kayak gitu. Nah. Benar. Karena bisa dibilang pengalaman itu guru terbesar lu. Ah, Iya. iya. Cuman jangan sampai pengalaman itu bikin lu berlarut-larut di masa lalu. Anjir, bro, baik banget. Bro, Adit emang the best. Tapi gue pengen ngomong Adit masalah lu. Apa Kenapa lu bisa nangis ke cewek lu? Apa cewek lu selingkuh atau gimana? Ya, Mantan lu selingkuh. adalah waktu itu sebenarnya sih momennya momen sweet. Gue lagi di mobil, gue lagi dengerin lagu kesukaan. Itulah lagu pertama kali yang gue nyanyiin buat mantan gue ini ya kan. Oke. Gue nyanyiin lagi, tiba-tiba nggak tahu kenapa di satu lirik itu gue nangis dan gue meluk dia men. Di situ tuh, Serius? Tuhan, gue tuh ya udahlah Tuhan, gue pengen dia jodoh gue terakhir gitu loh. Cuman Jadi berarti nangis lu Nangisnya karena seneng, bahagia. Iya. kayak nangis bahagia dan Iya. ketulusan. Oh, bukan karena emang Bukan kecewa. bukan nangis kecewa. Itu bagus. Bukan Bagus nangis sih, kecewa. bagus sih. Itu emang lu udah benar-benar sayang banget sama Udah dia. sayang banget, Lu udah men. yakin itu emang Yes. benar-benar Iya. itu lu. Tapi emang takdir lu berkata lain, men. Ya itulah makanya bisa dibilang manusia bisa berencana tapi Tuhan yang berkehendak. Bener-bener. Emang kita harus merelakan itu semua. Yes. Karena ya emang bukan jodoh kita. Ya, Tapi bukan belum jodoh. salah, mantan bisa aja balikan. Bisa aja. Kalau gue sih enggak lah, kalau udah putus ya udah. Oh iya sih. Iya. Tapi gini deh, lu pernah diselingkuhin mantan lu? Wah, Lu pengen aja ke Mutia. Lu pernah nggak gua diselingkuhin mantan? sering dong gua. Sering? Gak sering sih. Kayak pernah. gitu, Pernah lah. Pernah. Nah terus Pernah gue mantan gue pernah sering. lu bener langsung diputusin apa lu punya second chance buat dia? Second chance sih gue. Serius? Kenapa lu mikir Karena kayak gitu? gue kayak ngerasa ketika lo ngelakuin satu kesalahan tuh nggak ngebikin gue lupain semua kebaikan yang lo udah kasih ke gue. Tapi kan Tapi tergantung gue apa ya, kayak tergantung gue liat dulu ini kesalahannya tuh pantas gak sih buat gue. Oke. Selingkuhnya tuh apa dulu kan karena gue mengalami dua. Iya. Yes. Oke, bisa Oke. diceritakan? Coba, Bisa diceritakan? coba, keluarin. Terserah lu mau satu atau dua. Itu yang menurut pahit banget. pahit banget. Iya. Kayak anjir gue jadi kayak mental gue jadi kena loh. Serius. Itu Wah, kenapa? ini berat. Itu Gue kenapa? harus ceritain gak sih? Itu ceritanya nggak apa-apa. Tapi Itu nggak bisa apa-apa. jadi pengalaman teman-teman Pengalaman kita buat juga. teman-teman kita yang di luar sana. Kayak gak pantas gak sih? Oke, kalau misalnya Ini fatal banget ya? Emang fatal banget, berarti emang itu udah kelewat parah. Wah, udah kelewat Emang itu udah parah. emang selingkuh, Emang parah parah sih. Parahnya kayak Tapi- selingkuhnya tuh udah di fase yang Udah fase bobrok lah. Fase bobrok. Fase Tapi bobrok. kasih kesempatan kedua. gue dia. kasih. Wah, ini- Karena gue ngerasa kayak Dia cewek banget. emang. Hebat. Gue ngerasa kayak apa ya? Semua orang tuh pantas dapet kesempatan kedua. Oke, iya. Buat gue tuh Iya. pantas. Lu mau maafkan dia Gue tapi mau kan? maafkan dia. Iya, Gue benar. merasa kayak lo pasti bisa berubah. Dan gue Iya. yakin atas pendirian gue lo pasti bisa berubah. Iya. Cuman balik lagi ke si cowoknya, lo mau berubah apa enggak? Lo gak usah berubah buat gue deh, buat hubungan kita aja biar kita tetap jalan. Oke. Tapi ternyata mantan gue nggak Nggak bisa berubah. nggak berubah. Oke, Dit. Dan akhirnya Gue ya potong udah. dulu kata-katanya. Iya. Kalau menurut gue ya, manusia itu tidak bisa berubah. Jangan berubah. Karena kalau berubah, lu membuang sifat baik lu juga dan merefresh semua. Kalau bisa lu memperbaiki, men. Memperbaiki. Jadi kita lebih Karena baik kalau lu memperbaiki. memperbaiki sifat buruk lu aja lu buang, baru lu refresh lagi. Iya, Sifat iya, baik iya. lu yang ada di diri lu itu akan terus tersimpan. The best banget emang ini Bro Adit ini mempunyai kata-kata yang membangun buat kita Benar. jalan hubungan soalnya. Tapi gue masih penasaran dengan mantan lu parah kayak gitu, lu mendapatkan second chance, lu penasaran nggak sih lu?
Kenapa dia ngasih Iya. second chance gitu loh? Karena gue kayak yang tadi gue bilang, satu kesalahan dia nggak bikin gue lupa semua kebaikan yang dia udah ngasih ke gue. Yes. Lo emang baik Boleh, sih. boleh. Iya. Baik-baik. Makanya Kayak makanya ada- yang gua bilang di kalau ada 4 cewek lagi kayak si Mutia di dunia ini, merdeka dunia ini, men. Merdeka buat kita buat cowok-cowok. Iya. Nggak kan, posesif. Tapi gue mau nanya deh, lo pernah selingkuh gak? Gue jujur pernah. Lo di Gue pernah. Gue pernah. Ya, gue mau nanya deh, gue kan sebagai korban ya, bukan korban sih. Iya, iya. Yes. Yang Sebagai pernah mengalami merasakan- lah, pernah merasakan mengalami. selingkuh, ya. Gua mau Yes. nanya, apa sih yang lo rasain ketika lo selingkuh gitu? Kayak lo nggak mikir gitu. Kayak gimana ya perasaan cewek gue ketika dia tahu kalau gue selingkuh gitu. Oke. Karena gue sampai sekarang tuh kepikiran gitu. Apa sih salah gue? Apa sih yang kurang dari gue gitu? Sampai lo tuh selingkuh gitu loh. Gini Coba. gitu ya. Jadi kalau menurut pribadi gue lebih bosen sih. Bosen. Bosen Tapi- aja. Tapi- Karena cewek gue yang sekarang maksudnya itu kayak ngekang gue dan lain-lain. Kayak gue nggak suka aja kayak gitu. Yes. Nggak suka aja. Kayak misalnya udah, aduh bosen lah kayak gini dikekang mulu. Mendingan ya karena gue tapi di dalam hati gue masih masih sayang gitu. Kayak gitu. Masih sayang. Sebenarnya tuh sifat alamiahnya cowok itu satu yang gue pegang, cowok itu nggak suka dikekang. Iya. Bagus tuh kasih aja kepercayaan nih. Bener banget. Lu kasih kepercayaan tapi tetap lu pantau. Iya. Udah. Gak cuma cowok sih, cewek juga nggak Nah, suka dikekang. semua rata-rata sifat manusia. Iya. Nggak Tapi suka dikekang. gue mau nanya lagi. Lo kan bilang tadi bosan ya. Mhm. Kenapa gitu? Kenapa lo harus selingkuh gitu, Dik? Kayak lo nggak pikir aja momen-momen manis yang pernah lo lakuin berdua pacar lo gitu. Kenapa Iya. lo harus selingkuh? Iya emang terkadang gimana ya, perpikiran logika tuh sedikit datang. Kayak misalnya emang terkadang kalau misalnya kita melakukan sesuatu kita nggak lihat kebaikannya dia, tapi keburukannya doang. Iya. Nah situ timbullah kita main. Ya kalau bisa dibilang pada saat cowok selingkuh itu dan dia tidak mengingat momen-momen manisnya dia sama pasangan, ya sifat bodohnya laki-laki itu keluar, men. keluar parah. Keluar. Iya. Sifat bodoh, sifat childishnya keluar. Iya. Iya. Jadi dia bisa dibilang gue udah gak nyaman nih sama yang ini. Gue cari kenyamanan sama yang lain. Nah. Meskipun awalnya cuma coba-coba, tapi jatuhnya ya bodoh Iya. menurut gua. itu bodoh. Coba-coba tuh bahaya. Bodoh. Ini coba-coba tuh bahaya. Iya memang bodoh. memang iya. tahu bahaya. Cuman ya menurut gua bodoh. Iya, itu tuh penyesalan sih. Penyesalan. Termasuk penyesalan dalam hidup gue Iya, sendiri. Kayak iya, gitu, sama. gue udah ngelakuin kayak gitu. Itu salah, kayak gitu. Dari saat gue udah ngelakuin kayak gitu, gue mikir ke cewek gue sebaiknya masih mempertahankan gue. Iya, iya, kayak iya. gitu. Yes. Disitulah kayak gue ngelakuin kayak gitu. Wow. Ya, gue pengen ya dari segi lu pada punya mantan pasti kan, gue juga punya. Yes. Lu masih kontekan gak sih sampai sekarang? Masih. Serius? Berhubungan baik malah. Masih berhubungan baik? Berhubungan baik. Lu Dit? Gua ada satu mantan. Lu masih kontekan? Masih kontak. Jadi bisa dibilang bertemanlah sama mantan yang memang membuat dirimu lebih baik ke depannya. Tapi iya benar sih. Mantan itu sebagai kita untuk menjadi lebih baik. Iya. Pandangan hidup. Iya, benar itu gue nggak berpikir gitu juga. Kayak misalnya kita pacaran yang pertama kali, kita belum tahu apa itu gimana ngucapin good night dan lain-lain kan. Yes. Nah, kita putus sama cewek kita gitu, kita diajarin ya untuk pacar selanjutnya kita Iya. udah lebih lagi. Iya. Lebih kayak air mengalir aja Nah, gitu. kita lebih ya sweet kan? gitu, kita lebih tahu bagaimana apa ya men-treat hubungan Yes. pasangan kita kayak Benar, gitu. benar, Kita benar. jadi lebih tahu lah gimana nanti baiknya gimana kita ke cewek kita selanjutnya kayak gitu. Gak ada yang salah sih komunikasi sama Nggak ada mantan. yang salah Nggak ada yang sebenarnya. salah. Cuma- Cuman kadang kayak keadaannya, lebih kayak keadaannya tuh komunikasi pas keadaan gak pas gak sih? Nggak, keadaan nggak pasnya gimana nih? Coba. Nih misalnya ini Kayak kali ya, pas misalnya gua- pas pacaran. Pas pacaran. Oh, jadi lu sama-sama Kayak punya sampai pacar pacaran, gitu iya. ya kan? Karena Ah. pasangan lu tahu kalau lu tuh mantan. Iya. Mantan dan lu komunikasi di situ Iya, lah. iya. Tapi iya sih, gue juga sebagai gue nggak munafik sih, kayak
gue kadang kurang suka juga ngelihat mantan gue berhubungan sama pacar gue berhubungan dengan mantan gue. Iya kan, emang iya. Iya. Karena gue pengalaman banget gitu loh ya, gue diselingkuhin sama mantannya juga. Emang ini, wow. emang Mutia ini cewek baik. Selingkuhin Cuman mulu. dia baik, cuman lebih agak kebodoh menurut gua. Iya sih, Sedikit bego. bodoh, sedikit bodoh. Ya, Itu tapi juga ya bagus emang itu emang Mutia Baik-baik, emang terlalu baik sih ketulusan. mungkin, emang terlalu baik mungkin ya. Tapi Bukan terlalu baik sih, mungkin dia bukan orang yang tepat lah buat mungkin iya ya, itu mungkin orang tepat. Tapi lu bisa belajar dari situ semua. Iya, Kayak iya. gimana lu bisa dari situ lu bisa nemuin cowok-cowok itu sifatnya tuh kayak gimana Iya, sih. benar. Lu bisa menyamaratakan dari situ. Iya, Yes. Ternyata kayak gitu. benar. Nah, dari sinilah kita tahu teman-teman kalau gimana masalah-masalah hubungan untuk di umur-umur kita tuh kayak gimana. Jadi, kita sedikit mendapatkan solve lah dari kita teman-teman tadi mendengarkan bahwa cuitan Adit itu sangat berguna sekali buat kita. Benar. Ya bagaimana itu untuk menaikkan kita untuk di saat hubungan kita di bawah, Ya, benar. kita bisa naik ke atas. Itu contohnya kayak misalnya kita lagi marahan, kita harus ngerti lah gitu Iya, cara iya, kita. iya. Karena menurut gua tuh lu punya hubungan itu sama lu kayak berlayar, men. Kenapa? Sama lu kayak jadi pelaut. Hmm. Ada pernah gue baca satu kata-kata itu, pelaut yang handal tidak lahir dari ombak yang tenang. Wedi. Itu kata-kata dari gua. Emang dia tuh dari video-video ini banyak banget Banyak. quotes dari Bro Adit Banyak. dari Yes. sini untuk ya kita tahu lah gimana. Jadi gimana sekarang? Lu pada mau pacaran lagi apa enggak? Lu pada jomblo nih? Gimana ya? Mungkin karena gua pernah diselingkuhin kali ya, dan selingkuhnya buat gua Udah nanti aja ya. Gila. Lu lagi calm down dulu kali ya. Iya. Ya, dia lagi mungkin lagi fase-fase self healing nyayangin Iya. diri sendiri, Iya. nambah-nambahin teman, Iya, nambahin benar. circle yang Relasi. bagus, relasi. Iya, Itu benar. bagus juga sih menurut gua. Jadi lu bisa dari situ bisa mempersingkat waktu move on lu. Karena kan ada juga orang move on sampai setahun 2 tahun. Aduh tuh gimana ya? Pada saat dia di luar merasa nggak sendiri. Lu nggak mungkin dong lu tiap malam gitu keluar, tiap malam keluar. Pak, otomatis lu kalau udah di luar udah pulang dari luar, lu ke rumah, ke kamar, matiin lampu, main handphone, seketika ya ampun. Keinget gitu. Apalagi ya tuh kan. foto-foto di galeri Mellow lagi. dengerin lagu ya ke kan? tempat-tempat Iya. yang pernah kita datangin tuh. Secara lagu itu ada kenangan tersendiri. Yes. Iya, Bener-bener. Di saat kayak misalnya gue dengerin lagu 2000-an itu gue ngenangin masa kecil gue banget men. Ya Serius, kayak gitu. benar. Nah, oke, dari sini ya teman-teman, dari Bro Adit dan Mutia udah menjelaskan masalah-masalah yang mereka lewatin dari semua hubungan-hubungan mereka, gimana problem solve-nya, mereka mengatasi semua itu. Di sini semua ya kita ambil yang positifnya, jangan ambil yang negatifnya, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah. Bye bye.